Ya, kita lanjutkan ya bahan diskusi kita, Katekismus Heidelberg. Hari ini Bu Meta berhalangan, jadi nggak apa-apa, kita lanjut saja. Tolong host, jangan lupa membuka. Ini saya mau buka layar nih. Oke, sudah bisa. Sebentar ya. Baik, kita lanjutkan nomor 53, masih tetap di nomor 53, Katekismus Heidelberg. Tolong ya, ada yang bisa baca buat saya? Mungkin Bu Nita mau bacakan nomor 53. Baik, Pak. Seperti itu pertanyaan ya, Pak ya? Yes. Pertanyaan. Apakah yang saudara percayai tentang Roh Kudus? Jawab. Pertama, bahwa Dia bersama dengan Bapa dan Anak adalah Allah yang sejati dan kekal. Kedua, bahwa Dia dikaruniakan juga kepadaku. B, supaya Dia membuat aku oleh iman yang sejati, beroleh bagian dalam Kristus dan anugerahnya. C, menghibur aku. D, dan menyertai aku untuk selama-lamanya. E. Puji Tuhan. Ya, saya sudah katakan yang lalu, Roh Kudus itu luar biasa. Karunia Tuhan yang luar biasa. Tapi seringkali orang itu terus nggak puas saja ya. Minta karunia-karunia lain. Bisa karunia penglihatan, karunia nubuatan, karunia meramal masa depan, ya, karunia mujizat, kesembuhan, karunia bahasa roh dan sebagainya. Wah, kepinginnya karunia-karunia supranatural yang hebat-hebat. Ya, enggak puas, sudah dikasih Roh Kudus masih enggak puas, kepingin yang hebat-hebat itu dialami. Ya. Nah, saya teringat seorang misionari yang pernah khotbah saya waktu saya masih mahasiswa. Ya, sampai sekarang masih ingat saya khotbahnya. Tak tahu nempel sekali khotbahnya itu. Dia bilang begini. Saudara, kita seringkali minta karunia Tuhan itu karunia yang memang bisa memuliakan Tuhan. Misalnya, Tuhan berilah saya suara emas sehingga saya boleh memuji Tuhan dengan suara emas saya. Ya, Tuhan berikan saya karunia berkhotbah yang hebat sehingga melalui khotbah saya banyak orang terkesan dan mendapat berkat melalui khotbah saya. Ya, dan lain-lain ya, karunia-karunia semacam itu. Ya, berikan saya karunia bisa menyembuhkan orang sehingga banyak orang yang sakit menderita dapat kesembuhan dan kebahagiaan dalam hidupnya. Lalu dia bilang lagi, tapi tidak ada orang minta karunia jadi keset. Ya. Saudara tahu keset enggak? Ya, yang tulisannya welcome itu loh, keset. Ya. Nah, dia bilang banyak orang ingin yaitu tadi karunia-karunia yang hebat-hebat itu, tapi tidak ada orang mau karunia jadi keset. Keset itu ya juga karunia loh. Maksudnya berfungsi jadi keset itu. Diinjak-injak orang untuk kebersihan suatu rumah.
Jadi saudara kalau mau masuk rumah orang, saudara sebagai tamu kan keset-keset dulu kan. Kalau Anda tahu aturan gitu, masa masuk rumah kaki kotor, sepatu kotor, masuk gitu aja, keset dulu dong ya. Atau bahkan copot sepatu ya. Tapi kalau pakai sepatu ya keset dong. Nah, keset itu kan berfungsi, dan siapa orang yang mau jadi keset? Kenapa? Karena tidak ada orang mau terima kasih sama keset. Betul kan? Saudara kalau masuk rumah orang, lalu saudara keset gitu, saudara pernah bilang sama keset, terima kasih keset, kamu sudah berfungsi untuk sepatuku sehingga bisa bersih. Ya, kamu itu jasanya sangat besar keset. Tidak pernah. Ya itu kalau orang seperti itu ya mungkin agak gila ya, keset kok diajak ngomong. Tapi maksudnya itu berguna, bermanfaat, tapi tidak pernah dihargai. Nah, maukah kita jadi orang Kristen seperti itu? Dapat karunia yang tidak dihargai orang, tidak dipandang orang, meskipun berguna, tapi dipandang rendah, diinjak-injak. Maukah? Nah, ini seringkali yang kita tidak sadari, saudara-saudara ya. Kita maunya karunia yang hebat-hebat, tapi ada karunia yang mungkin tidak enak, yang Tuhan mau kasih untuk saudara dan saya, kita enggan untuk menerima karunia itu. Kita males dengan karunia itu. Kita bahkan mungkin menolak karunia itu. Kita mungkin menghina karunia itu. Padahal itu juga dari Tuhan. Ya. Salah satu contoh karunia yang dicatat oleh Alkitab yang tidak enak, yaitu yang saya pernah sharekan kan, dari Filipi 1 ayat 29. Ya, coba kita baca Filipi 1 ayat 29. Silakan Bu Willy mungkin mau bacakan buat kita. Bu Willy ada? Tidak ada ya. Ya, siapa aja? Ada di sebelah sana. Oh ya, atau Pak Wendy mau bacakan. Ayat mana, Pak? Filipi 1 ayat 29. Bentar ya. Filipi 1 ayat 29, Pak Wendy. Yo. Dan inilah doaku Bukan Pak, keliru Pak. Filipi 1 ayat 29. Ayat 29. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Ya, terima kasih Pak Wendy. Ya, jadi di sini sangat jelas kan, kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Maukah saudara dan saya diberi karunia menderita untuk Dia? Harus. Ya, harus. Bu Nita bilang harus. Mau nggak mau, harus. Suka nggak suka, harus. Karena itu karunia yang dari Tuhan. Karunia itu kan kita nggak bisa pilih-pilih kan. Karunia itu kan bukan kita yang menentukan. Tuhan yang menentukan.
Tidak bisa bilang, Tuhan saya hanya mau karunia ini, Tuhan yang lain saya nggak mau. Enak aja kamu. Siapa yang memberi karunia itu? Yang memberi karunia kan Tuhan. Jadi mau-maunya Tuhan kan, mau kasih saudara dan saya karunia apa. Dan kita harus percaya bahwa apapun yang Tuhan mau berikan kepada kita, itu yang the best, yang terbaik. Meskipun itu karunia untuk menderita. Meskipun karunia menjadi keset tadi, ya, diinjak-injak orang, bahkan mungkin dihina orang, tidak ada yang mau memuji Anda. Ya, mau nggak? Nah, biasanya nggak mau. Ya, menjadi hamba Tuhan. Mau menjadi hamba Tuhan yang tidak dipuji orang. Ya, seringkali ngomongnya, memang saya hamba Tuhan yang tidak mencari pujian manusia. Ya ngomongnya. Tapi nanti kalau tidak ada orang yang benar-benar tidak ada orang yang memuji, wah frustrasi. Jadi hamba Tuhan tidak ada yang memuji itu. Ya, gimana ini saya hidup kok tidak ada yang memuji saya. Wah, saya ini hamba Tuhan sia-sia ini. Hamba Tuhan tidak ada gunanya saya ini. Ya, orang-orang hanya mau memuji hamba Tuhan lain. Saya nggak dipuji. Ya, sedih saya. Saya kehilangan favorit saya dan sebagainya. Ya, manusiawi memang. Secara manusiawi orang kalau kepengen berharap dipuji orang itu manusiawi sekali. Karena tidak ada kan orang normal ingin dihina orang itu tidak ada. Tidak ada orang normal itu ingin direndahkan orang itu tidak ada. Orang normal ya selalu ingin dirinya dipuji, ya dihargai, dihormati, ya dielu-elukan. Wah, Anda luar biasa, sungguh boleh menjadi berkat. Anda orang yang dermawan, Anda orang yang baik hati, Anda orang yang selalu perhatian dengan orang yang menderita dan sebagainya. Ya pokoknya penuh pujian lah. Kalau kita kan biarpun kita bukan ngomongnya saya orang yang tidak mencari pujian, tapi kalau dipuji ya senang. Ya kalau dipuji ya kepalanya besar sedikit gitu. Nah, ini manusiawi yang tadi saya bilang. Tapi ingat ya, kalau kita sampai menikmati pujian-pujian semacam itu atau kedagingan seperti itu, kita ini sudah bukan lagi menjadi hamba Tuhan. Yang dimaksud hamba Tuhan itu bukan hanya pendeta, penginjil, pemberita firman, tapi hamba Tuhan itu semua anak Tuhan itu hamba Tuhan. Semua orang percaya itu hamba Tuhan. Ya, dan kalau kita hanya orientasi hidup kita itu mencari puji-pujian dari manusia, kita ini ya berarti bukan hamba Tuhan. Hamba setan kita ini. Atau hamba manusia. Ya, coba kita lihat ayat lain. Ya. Saya sangat bersyukur ya bahwa kesadaran-kesadaran seperti ini Tuhan berikan dalam perjalanan hidup saya. Ya, siapa sih orang yang nggak suka pujian? Tapi Tuhan mengingatkan saya, pujian itu bukan tujuan hidup. Dan pujian dari manusia itu bisa menjadi jebakan untuk menghancurkan kita. Nah, itu harus hati-hati. Tapi kita bukan berarti jadi orang aneh ya. Setiap kali orang memuji kita, kita damprat orangnya ya. Jangan puji saya. Wah. Itu orang aneh juga itu. Masa orang
appreciate gitu ya, menghargai. Wah, kami bersyukur Pak Andi boleh jadi berkat. Jangan puji saya, ya pujilah Tuhan. Ya, itu juga aneh juga ya. Ya, enggak apa-apa lah, orang bersyukur Tuhan boleh memakai seorang hamba Tuhan untuk menjadi berkat bagi kita, itu enggak apa-apa. Cuma yang tetap harus disadari adalah Tuhan yang bekerja di balik semuanya. Tuhan yang bekerja melalui hamba Tuhan ini. Tuhan yang beranugerah melalui hamba Tuhan ini. Jadi akhirnya bukan manusianya yang kita tinggi-tinggikan dan kita dewakan, kita berhalakan. Ya bukan, kalau kita sampai memberhalakan manusia itu ya pasti sudah miss ya. Di dalam kita mau menyembah itu sudah menyimpang dari yang seharusnya. Kita tidak lagi menyembah Tuhan, kita menyembah manusia. Dan itu sangat keji di hadapan Tuhan. Orang yang menyembah manusia. Ya, mari kita baca satu ayat lagi. Ini dalam kaitan Roh Kudus itu membimbing kita ya. Untuk kita itu sadar tujuan hidup kita itu apa. Ya itu tadi, kadang-kadang saya melihat hamba-hamba Tuhan ini kok inginnya jadi hamba Tuhan yang hebat-hebat, yang dipuji-puji oleh jemaatnya sebagai hamba Tuhan yang paling top dan luar biasa. Itu menjadi tanpa sadar bisa menjadi kenikmatan yang menjebak kita di dalam puji-pujian yang luar biasa itu. Oke, sekarang kita baca Galatia. Galatia pasal 1 ayat yang ke-10. Nah, silakan. Galatia 1 ayat yang ke-10. Ini ada Pak Yonatan ini. Bisa enggak bantu membacakan? Pak Yonatan. Orangnya ada enggak ini? Atau hanya fotonya yang tampil ini? Enggak ada ya. Bulani. Bulani bisa bacakan? Enggak ada juga. Ya, ada. Galatia 1 nomor 10 ya, Pak? Yes, silakan Galatia Bulani. Ya, Galatia 1:10. Jadi bagaimana sekarang, adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Nah, ini Ya. sangat jelas dan tegas. Ini warning untuk orang-orang yang jadi hamba Tuhan. Bukan hanya orang-orang yang jadi hamba Tuhan, orang Kristen pokoknya. Warning, kamu mencari kesukaan siapa? Kesukaan Allah atau kesukaan manusia? Atau kesukaan dirimu sendiri? Ya. Manusia itu kan termasuk diri sendiri kan. Apa yang saya cari di dunia ini? Kesukaan siapa? Wah, ini sangat menegur saya juga. Jadi saya sebagai orang yang sudah berkomitmen mau menjadi hamba Tuhan, saya mau cari kesukaan siapa. Jujur aja bahwa saya masih manusia. Ya, fair-fairan lah gitu ya, fair-fairan gitu loh. Saya masih manusia yang punya kedagingan. Dan saya punya keinginan untuk menikmati kedagingan saya sebagai manusia normal yang punya kedagingan. Justru kalau orang tidak punya kedagingan itu aneh. Ya kan? Anda masih punya nafsu enggak? Ya, nafsu makan, nafsu untuk hidup,
nafsu untuk berprestasi, ya kan? Nah, masih ada kan nafsu-nafsu kedagingan, termasuk seksual dan sebagainya. Ya jujur manusia masih ada itu. Ya memang kalau sudah tua ya sudah makin nafsu-nafsu itu makin berkurang ya toh. Tapi tetap ada nafsu. Antara lain, halo tolong mic-nya di mute. Yang tolong di mute. Tunggu. Ya, baik. Jadi dalam hal seperti itu, kita itu masih punya nafsu yang namanya keakuan. Gengsi, harga diri, kehormatan, ya, prestasi, dipuji orang, apa tadi itu diutamakan orang dan sebagainya. Itu nafsu kedagingan. Ya, dan itu setiap orang pasti punya keakuan. Tidak ada orang tidak punya keakuan tuh, omong kosong tuh, bohong itu orang tidak punya keakuan. Saya tidak ada keakuan Pak, sama sekali tidak ada. Saya sudah 0. Omong kosong, penipu. Ya maaf, saya orangnya ya belak-belakan aja kalau bicara soal fakta, realita. Ya, kamu jangan sok suci kamu, meskipun sudah pendeta jangan sok suci. Lalu merasa diri sudah tidak ada kedagingan, tidak ada keakuan, tidak ada kesombongan, tidak ada kemunafikan. Bohong itu, penipu. Ya, karena kita semua apa? Karena kita semua masih diproses, dibentuk oleh firman, dididik dan dihajar Tuhan agar tadi kedagingan kita, keakuan kita, kesombongan kita, ya, prestasi kita dan sebagainya itu Tuhan mau tunjukkan. Semua itu nggak ada apa-apanya kalau Tuhan tidak menopang kita. Semua itu sampah. Kita sadar bahwa semua itu baru tidak ada artinya apa-apa pada saat kita mau mati. Saudara pernah bayangkan kalau mau mati, saudara mikir apa? Apa masih mikir harga diri? Waktu detik-detik mau mati itu. Saudara masih mikir dolar. Dolar hari ini berapa harganya? Langsung mati habis gitu. Masa orang detik-detik mau mati mikirin dolar ya toh? Konyol kan? Ya itu kecuali orang yang memang buta rohani, sampai mau mati pun pikirannya masih duniawi, ya. Nanti saya mati, saya mau pakai ini, saya mau pakai peti ini, saya mau dihias yang bagus, ya. Saya jangan ini, jangan itu, saya taruh di peti saya, barang ini, barang itu. Alah, itu sudah apa? Jangan orang mau mati cuma ingat dunia terus. Ya, orang mau mati itu ingat aku mau ketemu Tuhan. Ya, jangan ingat-ingat, wah emas saya masih saya simpan tuh di tembok itu, saya belum ambil itu emas saya. Ya enggak apa-apa, mau pesan itu untuk anaknya supaya masih bisa menggunakan emasnya. Tapi jangan pikirannya, aduh emasnya mau saya bawa juga itu kalau saya mati. Nah itu orang yang tidak pernah mau belajar arti hidup, tujuan hidup, nilai hidup. Ya, hidup itu dalam anugerahnya, hidup itu untuk memuliakan namanya. Nah, itu yang seharusnya kita perjuangkan dalam hidup ini. Ya, jangan
Jangan terus-menerus dikuasai kedagingan, meskipun kedagingan itu masih ada. Tapi ya jangan dikuasai, sehingga kita dibutakan oleh nafsu-nafsu kedagingan. Ya. Nah, puji Tuhan, Paulus mengingatkan baik dirinya sendiri, baik kita semua, bahwa adakah ku coba berkenan kepada manusia? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Nah, ini pertanyaan yang harus jadi evaluasi bagi saudara dan saya. Siapa yang saudara cari? Ya, terus terang aja, manusia itu condong menyukakan manusia. Betul kan? Termasuk kalau Anda seorang bawahan dari bos. Maka kita kalau sama bos, waduh, hormatnya setengah mati. Begitu bos hadir, waduh, kita layani, kita beri dia mungkin kesukaannya dia, kita kasih minum, kita kasih pesankan makanan, ya nggak apa-apa, itu normal melayani bos seperti itu. Tapi kalau tujuan saya supaya bos itu menyenangi saya, bos itu akhirnya memberi status saya anak emas, ya toh saya diistimewakan, saya lebih diperhatikan dari yang lain, ya, alias namanya menjadi penjilat. Kelihatannya manusia berdosa ini punya karunia menjadi penjilat, ya, penjilat atasan, sehingga atasan itu kalau dijilat-jilat merasa enak sekali, dijilat-jilat pantatnya oleh bawahannya. Nah, itu seperti ini, mencari kesukaan manusia. Anda itu mencari kesukaan manusia atau mencari kesukaan Allah. Ya. Kalau orang lain kita damprat habis-habisan, tapi kalau bos kita puji-puji terus, biarpun bos salah, enggak apa-apa bos salah. Bos selalu benar meskipun salah. Ya. Yaitu. Salah enggak salah, dia selalu benar. Bos saya selalu benar. Ya. Nah, itu seringkali semboyan-semboyan kayak gitu itu. Semboyan yang mungkin perlu dipertanyakan. Saya ini dipimpin Roh Kudus atau saya dipimpin kedagingan saya dalam hidup ini. Ya, sehingga kita itu kadang-kadang tidak berani. Kalau bos salah ya kita diam aja. Biarin aja salah. Nanti kalau saya ngomong, dia marah sama saya. Dan dia nanti membenci saya. Daripada dia membenci saya, ya saya diam aja. Daripada nanti dia marah-marah sama saya, ya biarinlah. Yang penting aku bisa menyenangkan bosku. Nah, orang seperti ini, saya meragukan bahwa dia betul-betul mencari perkenan Tuhan. Betul-betul dia mencari kesukaan Allah. Apa benar? Ya, itu yang saya pertanyakan. Termasuk mempertanyakan diri kita sendiri masing-masing. Saya juga. Apakah saya ini mencari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Ya. Tapi juga jangan Anda punya sikap menjilat Allah. Ya. Allah itu bukan seperti Raja Lalim yang senang kalau dijilat-jilat. Benar-benar kacau. Saya melihat banyak orang-orang yang
kelihatannya itu wah semua untuk Tuhan, semua untuk Tuhan. Tapi dia itu penjilatnya Tuhan. Ya ngerti ya maksudnya menjadi penjilat itu. Kenapa menjadi penjilatnya Tuhan? Ya karena dia pikir kalau Tuhan saya jilat, Tuhan tuh akan baik sama saya. Ya, kalau saya menjilat-jilat Tuhan, Tuhan itu akan menganakmaskan saya. Nah, itu namanya penjilat Tuhan. Ya, memang kita tahu Tuhan tidak bisa dijilat. Tapi ternyata banyak orang yang memperlakukan Tuhan seperti yaitu tadi, bos kita yang bisa kita jilat-jilat. Nanti bos kita akan banyak memberi kita tips. Ya, wah, bonus. Waduh, nanti kita dikasih hadiah. Mungkin nanti mobil apa. Wah, siapa yang nggak senang? Senang dong. Itu hasil penjilatan itu. Nah, Tuhan kalau kita jilat, wah, Tuhan akan senang sekali sama kita. Dia akan kasih kita berkat-berkat luar biasa, kasih rumah, kasih mobil mewah. Ya, wah, kasih, wah, kesuksesan. Ya, dan sebagainya. Itu hasil penjilatan kepada Tuhan. Konyol ya, tapi konyol tapi ada. Ada dan banyak orang memperlakukan Tuhan alias nyogok Tuhan. Ya, kata lain dari orang menjilat kan ya strategi lain lah yang mirip dengan menjilat adalah menyogok. Tuhan kita sogok supaya dengan kita menyogok Tuhan, Tuhan senang hatinya. Begitu Tuhan senang hatinya, saya kena imbasnya. Imbasnya apa? Yaitu apa-apa sedikit kita minta, Tuhan kasih. Ya Tuhan, aku ini butuh ini loh Tuhan, tolong dong, aku kepingin punya arloji Rolex ya yang mahal harganya mungkin 1 M ya. Itu arloji yang penuh dengan berlian-berlian itu Tuhan kasih aku ya. Lalu Tuhan tiba-tiba kasih. Waduh, luar biasa. Tuhan itu baik sama saya. Karena apa? Karena hasil penjilatan dan hasil menyogok Tuhan. Ya itu yang saya pernah bilang. Anda berarti kalau seperti itu Anda tidak menyembah Tuhan. Anda itu menyembah jin lampu Aladin. Ya. Loh, apa kaitannya Pak bicara-bicara ini dengan Roh Kudus? Nah, kaitannya ya pasti ada. Coba kita lihat kembali lagi ke bahan tadi, ya. Jadi, apakah yang saudara percayai tentang Roh Kudus? Pertama, dia bersama-sama dengan Bapa, Anak adalah Allah yang sejati dan dan kekal. Ya, kedua, bahwa dia dikaruniakan juga kepadaku supaya dia membuat aku oleh iman yang sejati beroleh bagian dalam Kristus dan segala anugerahnya, menghibur aku dan menyertai aku untuk selama-lamanya. Nah ini kita kan enak toh dapat bagian dalam Kristus. Ya, ini saya blok. Beroleh bagian dalam Kristus dengan segala anugerahnya. Lalu apa? Menghibur aku. Lalu menyertai aku untuk selama-lamanya. Lah enak kan? Tuhan kalau berbuat seperti ini sama aku kan enak. Aku boleh bahagia, aku boleh dihibur, aku selalu disertai dan dijamin keamanan hidupku, kelancaran hidupku, kesuksesan perdaganganku. Tuhan selalu menyertai aku makin kaya, makin makmur, sehat, walafiat, tidak kena penyakit, dan sebagainya. Nah, itu sangat menyenangkan kalau aku berhasil menyogok Tuhan.
Ya. Nah, ini apa ini fenomena-fenomena yang seringkali terjadi. Tapi salah, itu salah menafsirkan ini. Ya. Tuhan itu menghibur kita dalam rangka apa? Dan Tuhan menyertai kita untuk selama-lamanya dalam rangka apa? Maksudnya Roh Kudus ya. Roh Kudus itu menghibur kita dalam rangka apa? Dan Roh Kudus itu menyertai kita untuk selama-lamanya dalam rangka apa? Nah, ini orang yang seringkali lupa. Itu tadi terjemahannya, wah, dagangan saya makin laris setelah didoakan pendeta saya. Wah, puji Tuhan, saya sekarang sehat. Ya, setelah diurapi oleh Roh Kudus, saya sekarang tubuh saya sehat. Ya, sekarang wah, saya menjadi kaya raya karena didoakan, ya, dan sukses terus. Itu apa itu? Itu sama sekali tidak benar itu hal seperti itu. Tuhan itu dikatakan kita mendapat bagian dalam Kristus, ya, dan Tuhan menyertai, Tuhan menghibur itu dalam rangka apa? Ya, seringkali orang lupa dalam rangka apa Tuhan menyertai dan menghibur kita. Coba sekarang diskusi deh. Jadi silakan kasih pendapat. Tuhan itu menghibur dan menyertai kita itu dalam rangka apa? Silakan. Siapa aja boleh bicara. Jadi jangan saya terus yang bicara. Ini sudah kurang 10 menit, ini cepat sekali. Pak Stefanus, silakan. Sudah, Pak. Sudah nyala mic-nya. Internetnya kelihatan masih. Internetnya masih ini. Belum. Mau tanya, Pak. Silakan, Pak Aryo. Saya dulu berpikir berdamai hidupnya kurang bagus ya. Ya. Wah, Pak Stefanus, internetnya masih kurang bagus, Pak. Silakan Pak Aryo dulu. Ya, dulunya saya berpikir berpikir waktu zaman karismatik itu bahwa karunia roh itu ya 9 karunia sing di Galatia atau mana itu. Ternyata belakangan baru tahu bahwa karunia itu tidak supranatural toh, tapi juga karunia natural. Yang kita anggap karunia natural ya wes kita iso-iso dewe lah, bisa khotbah, bisa apa gitu. Tapi kalau yang bisa melihat masa depan atau menyembuhkan sakit tanpa obat dokter dan sebagainya di demek itu kan supranatural. Dulu saya salah paham itu aja, Pak. Itu persisnya bagaimana, Pak? Apa pertanyaannya, apa? Ya, artinya saya dulu kok bisa punya pendapat bahwa karena ya tekanan dari karismatik, pameran, demo dan sebagainya, demonstrasinya sampai memberi kesan karunia itu ya sing sakti-sakti itu yang supranatural, yang biasa-biasa ya bukan karunia lagi ya. Itu salah menafsirkan Alkitab. Salah itu ya. Karena dianggap yang namanya karunia yang tertulis di 1 Korintus pasal 12 itu disebut deretan karunia-karunia, dan itu semua kebanyakan ya karunia supranatural. Sehingga orang Kristen konsepnya karunia yaitu, padahal tidak. Justru yang di Korintus itu, yang di deretan karunia yang ditulis oleh Rasul Paulus di 1 Korintus 12, itu adalah deretan karunia yang bermasalah di Korintus. Jadi karunia itu tidak ada saja nih ya. Sebetulnya karunia yang sakti-saktian itu tidak ada wujudan. Tidak ada, betul-betul ada. Tapi
disalahgunakan oleh jemaat Korintus menjadi karunia-karunia yang justru menyesatkan jemaat. Ya, padahal karunia itu bukan hanya itu. Kalau kita lihat di Roma pasal 12, itu melengkapi karunia-karunia di 1 Korintus pasal 12. Coba kita lihat ya. Roma pasal 12. Jadi ingatnya juga tidak terlalu sulit mengingat Roma pasal 12 ini. Ya. Nah, ini. Ayat 6. Roma 12 ayat 6. Ada yang mau bacakan sampai ayat 8. 6, 8. Saya ada, Pak. Ya. Roma 6. Wah, saya salah. Roma 12. Roma 12. Roma 12 ayat Ya, 6 sampai 8. Ya. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Yes. Ya, itu tuh. Di Roma 12 ini ya mungkin yang agak sama satu aja, yaitu nubuat. Di Korintus juga ada nubuat. Tapi nubuat tuh versi Korintus tuh nubuat yang ngawur ngaco itu. Nubuat yang benar saya sudah jelaskan di pembahasan mengenai bahasa roh dan karunia-karunia di Korintus dan Kisah Rasul, Pentakosta. Saya sudah bahas semua itu. Nah, selain nubuat, apalagi di sini dikatakan karunia untuk melayani. Baiklah kita melayani. Karunia untuk mengajar, ayat 7 itu. Karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Ayat 8. Karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Ya, siapa yang membagi-bagikan, berarti karunia untuk membagi-bagikan sesuatu. Hendaklah yang melakukan dengan hati yang ikhlas. Karunia untuk pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, karunia kemurahan, hendaklah yang melakukannya dengan sukacita. Ya, jadi banyak karunia. Ya, seperti yang tadi saya tambahin itu, karunia menjadi keset. Ya. Jadi dua karunia itu, yang satu supranatural, yang satu natural. Yang supranatural karena sulit dibuktikan, banyak nih bukan problem. Sebaliknya yang karunia yang natural sekali, gampang sekali, maksudnya mudah sekali untuk dibuktikan, dan semua orang bisa juga melakukannya dalam kadarnya masing-masing, tetapi masih sangat jasmaniah lah. Bisa langsung bisa dirasakan dengan benar dan sebagainya. Jadi untuk yang berbahaya tadi itu, yang riskan tadi itu, yang sakti tadi, sebaiknya sikap apa yang menerima itu, atau yang menurut saya ya itu. Dalam saya belajar tentang karunia, menurut saya karunia itu enggak usah kita yang ngotot untuk mencari karunia. Namanya aja karunia kok. Karunia itu kan pemberian dari Tuhan atau anugerah dari Tuhan. Itu karunia.
Jadi kalau itu hasil usaha kita, itu namanya bukan karunia, itu namanya ya mungkin talenta lah, ya, atau bakat. Bakat itu pun juga pemberian kan, tapi bakat itu juga bisa dikembangkan dan dipelajari. Tapi kalau karunia seperti supranatural dan sebagainya itu enggak, justru bukan hasil dari belajar. Saya tidak belajar untuk menyembuhkan orang. Saya enggak usah belajar, para rasul pun enggak usah belajar bagaimana jadi orang sakti yang bisa menyembuhkan orang. Tahu-tahu Tuhan kasih karunia untuk bisa menyembuhkan. Jadi itu bukan hasil karya atau usaha kehebatan kita, bukan. Itu adalah anugerah Tuhan. Itu adalah pemberian Tuhan. Itu maunya Tuhan. Mau memberikan kepada siapapun karunia itu terserah Tuhan. Kita tidak bisa nolak, kita juga tidak bisa mengupayakan. Kalau kita yang mengupayakan karunia itu dan kita dapatkan karunia itu, saya yakin itu bukan dari Tuhan. Itu dari setan. Karena kamu yang mengupayakan. Ya, contoh kalau saya tidak salah pernah baca, Benny Hinn, kapan dia mendapat karunia kesembuhan yang hebat itu? Dia dapatnya itu di kuburannya Kathleen Kuhlman. Lalu di kuburannya Kathleen Kuhlman dia bilang, Tuhan berikan saya rohnya roh mujizat yang ada di Kathleen Kuhlman, berikan kepadaku. Langsung waktu itu dia kemasukan roh mujizat. Dan sejak saat itu Benny Hinn terkenal dengan orang yang bisa ngebelakan orang, ya, sampai puluhan, sampai ratusan, sampai jemaat yang hadir dalam kebaktiannya bisa dikebelakan semua dengan sekali sabet dengan jasnya yang sakti itu. Nah, ini karunia dari mana ini? Dapatnya di kuburan. Ya enggak ada itu cara seperti itu. Para rasul itu dapat karunia, enggak pernah cari, enggak pernah minta, enggak pernah mempersiapkan diri untuk bisa jadi orang sakti. Enggak, mereka biasa-biasa aja. Demikian juga para nabi. Ya contohnya aja Nabi Musa itu. Nabi Musa kan juga enggak punya karunia apa-apa. Tapi waktu menghadap Firaun, Tuhan itu menyertai. Tuhan memperlengkapi Nabi Musa dalam menghadapi Firaun. Oke, ini sudah jam 10. Ya, jelas ya Pak Aryo ya? Ya. Coba dari mengendalikannya itu yang supranatural itu, kalau orang mendapatkan karunia seperti itu, seolah-olah dia itu miliknya. Harusnya sikapnya adalah dia minta tolong sama Tuhan. Tuhan, aku kasih ono masalah ini, tolong diatasi. Ya itu masih sikap yang benar. Tapi kalau dia bilang, saya yang mengatasi, saya punya karunia ini. Dan artinya seperti kita orang berdoa sama Tuhan, Tuhan sembuhkan orang ini, itu lebih benar. Tapi kalau dia yang menyembuhkan, itu sikap yang salah saya kira. Jadi orang sakti. Iya. Karena manusia adalah natural kok. Tidak mungkin dia bisa supranatural. Bukan wilayahnya dia. Iya, betul. Jadi itu dia seolah-olah saya masuk wilayah itu. Itu masih penipu. Wis. Ya, saya sudah bahas itu di mujizat. Ya, pembahasan tentang mujizat dan karunia-karunia roh. Ya, jadi kita bukan jadi dukun, ahli penyembuh, ahli ngusir setan, ahli mendatangkan uang, kekayaan. Ya. Nah, itu semua nggak benar. Itu mungkin bisa dijelaskan sama
psikolog yang sekolahnya tinggi-tinggi itu mungkin bisa jelaskan ilmu psikologi saja mungkin. Iya. Tadi Pak Stefanus mau bicara, sudah bagaimana Pak? Internetnya sudah bagus? Pak Stefanus? Mungkin kesulitan ya Pak Stefanus ya. Ini malah hilang. Pak, aku mau tanya dong. Silakan Bu Nita. Pak Andi, berkenaan dengan karunia, itu kan karunia itu memang pemberian Tuhan. Betul. Kita merasa bahwa kita memiliki karunia. Apakah karunia yang kita miliki itu kita juga harus uji, Pak? Karena kan bisa saja karunia itu bukan datang dari Allah, tapi bisa saja diri kita merasa memiliki karunia. Itu bagaimana Pak menyikapinya? Ya memang karunia itu bisa tipu muslihat iblis untuk menipu orang-orang yang keranjingan dunia. Jadi Allah juga memimpin saudara dan saya untuk tidak keranjingan karunia. Ya, tapi kalau kita diberi karunia, kita uji memang karunia ini tujuannya mau buat apa. Saya sejak diberitahu karunia keset itu saya makin jelas ya bahwa sebetulnya intisari dari Tuhan tuh mau memberikan kita karunia itu tetap dalam koridor penyangkalan diri, memikul salib, ya, dan untuk kemuliaan hanya bagi Allah dan bukan bagi manusia. Ya, amin. Apakah di dalam saya menerima karunia-karunia itu, koridor itu tetap jelas, penyangkalan diri, memikul salib, dan dalam standar kebenaran Allah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan dan bukan untuk kemuliaan manusia. Nah, itu renungkan sendiri. Kalau karunia keset itu ya jelas saya bukan yang untuk dipuji. Tapi saya tetap berfungsi menjalankan karunia itu untuk kebaikan, untuk kebenaran, untuk tujuan Tuhan tercapai, bukan untuk tujuan saya yang tercapai. Tujuan Tuhan yang tercapai. Dan supaya jemaat juga bertumbuh dalam kebenaran demi kebenaran, bukan jemaat makin tersesat. Saya melihat justru mujizat itu jebakan paling jitu dari setan untuk menjebak jemaat. Tidak berorientasi pada kebenaran tetapi kepada mujizat. Jadi orientasinya bukan kebenaran tapi mujizat. Fenomena. Yang jadi dicari-cari yang membuat orang tergila-gila itu ya mujizat. Ya ngomongnya sih berkat. Waduh, saya dapat berkat, tapi sudah keranjingan. Keranjingan berkat. Nah, itu yang kita harus hati-hati dan waspada. Kita bukan benci mujizat. Bagi saya, siapa yang nggak suka dikasih mujizat? Saya juga suka lah. Saya juga senang dikasih mujizat. Tapi kita harus sadar, itu bukan tujuan. Duri dalam daging itu juga karunia ya Pak. Duri dalam dagingnya
Paulus. Oh iya, betul. Tuhan bilang sudah cukup kasih karuniaku Yes. kepadamu, dikasih duri dan daging. Betul. Betul sekali. Supaya tidak sombong dan sebagainya. Ya, itu termasuk penderitaan kan? Iya, Karunia. karunia penderitaan. Karena Tuhan bilang sudah cukup karunia itu sudah aku berikan padamu. Berarti Pak Andi, kalau karunia itu penderitaan, sebenarnya kita patut bersyukur ya Pak ya. Karena kalau dengan penderitaan berarti hidup kita semakin maksudnya lebih dekat dengan Dia Pak. Betul ya Pak ya? Benar. Benar. Semua karunia itu tujuannya untuk kita lebih dekat kepada Tuhan dan untuk jemaat boleh bertumbuh ya di dalam kebenaran demi kebenaran, bukan makin tergila-gila dengan kesembuhan, justru salah. Kalau sampai tergila-gila dengan kesembuhan, ya itu berarti sudah miss dari tujuan karunia itu sendiri. Demikian. Kita sudah selesai ya, sudah jam 10 lewat 8 menit. Saya menyapa yang baru masuk, Pak Keki, Pak David Ming. David Ming ini siapa ya? Belum kenal. Pak Yonatan. Iya, saya temannya Okeki. Pak Oh, temannya Pak Keki. Iya, dokter tuh. Dokter lulusan GPPS. Wah, salam kenal Pak David ya. Iya, makasih. Ini saya tutup dulu, tapi nanti kita tetap boleh nyambung ya. Kita tutup dulu acara kita dengan berdoa, karena ini siaran dari radio. Tapi setelah ini kita bisa tetap berbincang-bincang dalam forum yang informal. Mari kita berdoa, kita bersyukur pada Tuhan untuk anugerahnya bagi kita semua ini. Saya minta untuk Pak Aryo ya bisa pimpin dalam doa. Maka kami yang di surga pada pagi hari ini kami sudah diberi pencerahan tentang bahayanya karunia-karunia yang supranatural itu Tuhan, karena iblis dan manusia pada dasarnya sangat menyenangi hal yang menyebabkan dia mendekati Tuhan. Ilmu sudah mencapai tingkat tinggi sekali. Itu memang jebakan yang paling berbahaya Tuhan. Terima kasih untuk hikmat ini, pencerahan pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus yang saya bersyukur. Amin. Amin. Oke, salam jumpa nanti di lain kesempatan kita berjumpa kembali. Tuhan memberkati kita semua ya.